selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Kami dari kelompok satu kewirausahaan akan mempresentasikan materi mengenai fintech. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok satu, yaitu ada Devita Nurul Febriani, lalu ada saya Ella Clarissa, ada Muhammad Fahan Rama, Nadia Nusita, Nur Amitawati, dan terakhir ada Titis Ika Minarti. Berikutnya adalah subbab yang akan dibahas pada materi hari ini. Materi yang pertama ada pengertian dari fintech. Lalu yang kedua, jenis-jenis layanan fintech yang berkembang di Indonesia. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari fintech. Lalu yang terakhir adalah solusi dalam menghadapi tantangan fintech. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, apa sih yang teman-teman pahami dari kata fintech? Ya, fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial atau keuangan yang mengacu pada teknologi modern. Inovasi yang dimaksud bertujuan untuk mengembangkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan pengguna, dan biaya yang lebih ekonomis. Fintech adalah suatu layanan yang menyediakan produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan fintech yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada crowdfunding, merupakan salah satu jenis fintech yang melayani masyarakat yang ingin berdonasi pada program sosial atau kegiatan inovasi kewirausahaan. Salah satu contoh platform yang sudah terdaftar OJK seperti Santara, Bizhat, Kodana, LineX, kitabisa.com, ayopeduli.com, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu microfinancing, yang merupakan salah satu jenis fintech yang melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi keuangan atau kebutuhan sehari-hari. Microfintech menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan dana secara online. Contohnya yaitu Amalta. Yang ketiga yaitu digital payment system, di mana merupakan salah satu jenis fintech yang melayani pembayaran semua tagihan seperti pulsa, listrik, kartu kredit, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu OVO, GoPay, Dana, Sakulaku, Link Aja, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu aggregator, salah satu jenis fintech yang melayani masyarakat dalam mencari informasi atau mengambil keputusan mengenai produk keuangan yang dipilih. Contohnya merupakan UC News, Google News, Link Today, Flipboard, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu peer-to-peer atau P2P, merupakan salah satu jenis fintech yang melayani pemberi pinjaman dan penerima pinjaman kredit secara online. Pamflon tersebut membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dalam penggunaan uang. Contohnya yang sudah terdaftar di OJK yaitu seperti Coinworld, Invest, Modalku, Trainfund, Asetku, Gudeng Pangan, dan lain sebagainya. Ya, terus selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari fintech. Kelebihan dari fintech sendiri itu yaitu yang pertama, membantu industri keuangan tradisional seperti bank dalam melayani masyarakat. Yang kedua, menyediakan jasa alternatif keuangan selain jasa industri keuangan tradisional. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi mempermudah penggunaan dalam mengelola keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada pelayanan yang ditawarkan sangat mudah, praktis, ekonomis, dan juga cepat. Terakhir, membantu proses investasi menjadi lebih efisien. Kemudian ada kekurangan dari fintech. Kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, meningkatnya potensi kasus penipuan berkedok pinjaman dan investasi bodong. Lalu ada sebagai perusahaan fintech yang tidak memiliki kantor fisik dan kurang berpengalaman.
Ketiga, penyalahgunaan data dan identitas semakin mudah dilakukan jika sistem keamanan tidak ketat. Keempat, ketergantungan masyarakat terhadap internet semakin tinggi. Yang kelima, mengancam usaha perbankan karena meningkatnya persaingan. Solusi dalam menghadapi tantangan fintech. 1. Perlu adanya peraturan dalam mendukung perkembangan fintech yang mencakup seluruh proses pengelolaan dan sistem keamanan. 2. Koordinasi antar lembaga dan kementerian membantu mendukung pengoptimalan potensi fintech. 3. Peningkatan sistem perlindungan data dan dana pengguna. 4. Perlu adanya manajemen risiko untuk mengurangi dampak negatif yang berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Cara mengelola uang. 1. Cermati dan catat sumber-sumber keuangan. 2. Menciptakan sumber-sumber keuangan yang baru. 3. Cermati dan catat pengeluaran keuangan. 4. Mengurangi pengeluaran keuangan yang tidak perlu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rehan Fahri Ananta, yaitu apakah fintech mampu meningkatkan perputaran perekonomian Indonesia? Menurut kelompok kami, penelitian yang dilakukan oleh Indef pada tahun 2019 menunjukkan bahwa fintech memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45% dan berkontribusi pada produk domestik bruto lebih dari 60 triliun. Yang kedua, ada pertanyaan dari Faiz Nurkasis. Bagaimana fintech bisa berguna dalam UMKM? Menurut kelompok kami, fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi, meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, maupun pinjaman online. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.